Saya urut lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekannya. Untuk yang 2012 dan 2014 itu dekannya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua. Boleh saya bilang identik. Duh, harus gimana lagi? Ini hukuman sudah di depan mata. Aduh, aku harus minta tolong siapa? Kenapa tidak sesuai angan-anganku? KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya. Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang siapa lagi ya? Si Krismon lagi? Enggak lah ya, bukan si Krismon ini. Nah, ya baru ingat saya tentang si Panci. Hah? Si Dewa Panci lebih tepatnya gitu ya, yang makin kesini nasibnya makin tragis. Rasain kau ya, inilah ya akibat dari tukang fitnah. Setelah ditinggalkan oleh Mbah Egy ya, Mbah Egy merapat ke Jokowi dan melarikan diri ya kan, lepas dari status tersangka ya, dan juga ditinggalkan oleh si Rismon ya, karena si Rismon ternyata juga sudah meninggal dunia dan bergelar almarhum. Kini si Dewa Panci juga dikhianati oleh rekan satu timnya. Siapa lagi kalau bukan Bonatua. Orang yang selama ini dianggap sebagai dewa penyelamat bagi Dewa Panci dan kawan-kawan, saat ini justru menjadi orang yang paling menjerumuskan Dewa Panci ke balik jeruji besi. Bagaimana tidak ya? Berdasarkan data-data yang sudah dia kumpulkan dari KPU, dia menyebut bahwa semua salinan ijazah Jokowi itu identik. Panci makin tragis aja nasibmu. Hah? Kemarin kau dikhianati oleh Mbah Egy, sekarang pun kau dikhianati oleh Bonatua. Mau lari kemana lagi kau Panci? Makanya kau meminta agar kasus ini segera dihentikan. Ternyata kau dikhianati oleh Bonatua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya urut lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekannya. Untuk yang 2012 dan 2014 itu dekannya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua. Boleh saya bilang identik. Kalau masalah ukuran saya tidak mau berkomen karena memang tahun 2019 ini sistemnya sudah silon. Jadi dia bisa aja mengalami hasil scan itu kan bisa dikompres, diapa kan gitu. Kalau yang ini, yang sama yang ini dulu sistemnya masih hard copy. Tapi sama nggak yang 2014 dengan 2019 itu sama persis? Sama persis. Nggak ada bedanya, tanda tangan dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama, identik. header dan footernya sama semua gitu, identik ya? Iya. Oke. Sebelum Roy Suryo sampai ke studio ini, disampaikan oleh Bonatua bahwa salinan ijazah yang didapat Ya, itu identik.
Nah, silakan diulangi lagi Pak Bonatua. Identik dengan yang kami teliti. Biar Roy Suryo dengar. Oh, saya udah dengar. Identik dengan yang kami teliti, artinya yang kami dan teliti Bonatua itu tidak salah. mempersoalkan Oh, enggak. soal Benar. lebarnya kertas dan lain sebagainya. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Beliau adalah Nah, itu yang disampaikan ke publik. Oke. Tujuanku beda. Iya, iya, makanya itu saya mau Saya sampaikan supaya pengamat telematika. Bonatuanya jangan juga akhirnya merasa dieksploitasi nih. Tapi begini juga menarik hasil tadi. yang di hasil Tadi, yang tapi gini, saya masih ingat Pak Bonatua tadi mengatakan begini. Ya, saya mengumpulkan 2 lagi nih ijazah. Iya. Pertama yang paling Dari Solo. penting 2005 yang Betul, dari Solo. itu krusial banget. Saya tahu ini arahnya kemana. Kata Iya. Pak Bonatua begitu. Tapi nggak dijawab. Tapi nggak berani dijawab. Kenapa? Apakah memang nggak takut mau? dipusin Roy Suryo Kalau- dia. Gimana? Nggak mau Kalau nggak bergabung berani, di saya tersangka? nggak. Bonatua, kurang ajar kau itu ya, sebagai seorang teman nggak boleh lah kau macam kayak gitu, ah. Kau tunjukkan bahwa 3 salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mendaftar di 3 KPU ya, KPU Solo, KPU Jakarta dan juga KPU Pusat, kau katakan identik. Ah, itu sama aja kau sedang menampar yang namanya itu si Dewa Panji, ah. Kau sama aja menjerumuskan si Dewa Panji ke balik jeruji besi lebih cepat. Pengkhianat kau ini. Aduh Panji. Lanjut. Duh, harus gimana lagi? Ini hukuman sudah di depan mata. Aduh, aku harus minta tolong siapa? Kenapa tidak sesuai angan-anganku? Dan lawyer-lawyerku semua pada dihukum. Aduh, aku harus gimana ini? Aduh. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin Ada video menarik ini guys. Begini kesehariannya si Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan Hosinuddin. Lontang lantung memelas karena nggak ada job. Nggak ada job itu loh. Mainan HP, tengok kiri, tengok kanan itu menghitung bintang dan bulan. Karena udah jelas orang ini sebenarnya nggak ada kerjaan, mencari pekerjaan. Makanya dia buat isu ijazah palsu supaya ada pekerjaan. Salam waras. Harus gimana lagi ini guru? Harus gimana lagi ini ketua? Nasibnya si Dewa Panji ini sudah di ujung tanduk ketua, sudah di ujung tombak ya. Ibarat telur di ujung tombak, gerak dikit pecah. Hah? Harus mencari kemana lagi cara untuk selamat dari jerat hukum ini ketua. Nggak bisa lah Panji, nggak bisa, nggak ada jalan ya. Restoratif justice pun akan tertutup bagimu, rasain kau. Lanjut. Halo bosku, wah lama nih ya nggak cuap-cuap politik nih, Roy Panji CS nih. Kabar terbaru mengajuin itu penghentian kasus. Gimana nih Roy Panji CS, masa mental lu segitu doang? Rakyatmu mendukungmu tuh Roy Panji CS ya, masa mau dicabut, suruh nyabut berkasnya. Gas terus Roy Panji CS, jangan takut, masa mentalmu mental tempe sih. Katanya tak genta tuh Emon tuh ya, Ipah tuh ya, dulu ngomongnya sesumbar banget tuh, kayak jagoan aja. Yang lo lawan itu Krishna tuh, Dewa Krishna tuh ya, diobat abit lo nangis dah ya. Jangan sombong, makanya tuh Roy Panji CS, gas. Iya, makanya nggak usah kau minta dihentikan Panji ya. Kau harus ingat apa yang kau katakan selama ini, bahwa kau yakin 99,9999 triliun % kau meyakini ijazah Jokowi palsu. Jangan hanya gara-gara Bonatua mengatakan salinan ijazah Jokowi itu identik, lalu kau langsung bingung.
kau patah arang dan kau putus asa sehingga kau meminta agar kasus yang menjeratmu dihentikan. Jangan, lanjutin aja, lanjutin ya. Jangan sampai cetek kalinya limu, lanjutin Panci ya. Perjuangkan sampai titik, sampai gigi penghabisan. Sampai gigi merontok semua ya, lanjut. Halo guys, selamat datang di panggung sandiwara hukum kita ya, di mana sebuah kasus bisa jadi setengah matang, tergantung siapa yang memegang kendali. Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang lagi menagih janji mana SP3 buat kami. Yang pertama, logika satu paket. Logikanya sederhana tapi mematikan. Roy Suryo bilang kenapa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah bebas. Tapi kami masih digantung. Ini sindiran telak buat kepolisian ya. Kalau pasalnya sama, laporannya satu, tapi nasibnya beda. Wajar dong kalau publik bertanya, hukum kita ini pakai standar ganda atau memang lagi pilih-pilih lawan. Poin kedua soal restoratif justice. Tapi yang paling berani atau mungkin paling nekat adalah syaratnya ya, mereka minta kasus di stop, tapi juga minta maaf. Roy Suryo CS seolah-olah bilang ke penyidik, kami nggak salah, buat apa minta maaf? Malah harusnya kami yang dimaafkan. Ini tamparan keras buat konsep restoratif justice ya, yang biasanya cuma jadi ajang sujud-sujud minta damai. Di sini mereka memilih berdiri tegak meski berkas penyidikan dari Solo sudah mulai mendarat di meja jaksa. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kasus ijazah ini bukan lagi soal kertas asli atau palsu, ini soal gengsi politik. Kalau polisi stop kasusnya, mereka bakal dituduh lemah. Tapi kalau dilanjutkan tanpa dasar yang kuat, mereka bakal dituduh kriminalisasi. Roy Suryo CS tahu betul celah ini dan mereka sedang menekan tombol all in one. Jadi siapa yang bakal mundur duluan? Yang punya kuasa atau yang punya data? Kita lihat saja ya, apakah hukum kita punya nyali buat kasih kepastian atau cuman mau bikin drama ini bersambung terus sampai pemilu berikutnya. Terima kasih. Ya, apapun itu, apakah ini hanya sekedar drama atau apa, saya berharap bahwa supremasi hukum ditegakkan di Indonesia ini, gitu ya. Jangan sampai orang yang melakukan tindak kejahatan, baik itu pidana ya, maupun pidana umum maupun delik aduan gitu ya, itu bisa lepas dari jerat hukum. Karena itu akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan menjadi pembenaran atau menjadi apa namanya ya, normalisasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Maksudnya gimana Bang? Kalau ini tidak diselesaikan secara hukum dan para mereka-mereka yang mencaci, memaki, menghina dan memfitnah itu tidak dijebloskan ke balik jeruji besi ya, atas perbuatannya, maka nanti akan banyak orang-orang yang menirunya. Karena ingat, menurut pepatah Cina, kebodohan dan kejahatan itu menular, maka harus ditindak tegas sebagai shock terapi agar yang bersangkutan tidak mengulanginya dan orang lain yang belum melakukan tidak mencoba-coba untuk melakukannya. Gitu, lanjut. Kedua, salinan ijazah yang beda tahun ini, 2014 dan 2019, dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya? Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat. Ini adalah salinan ijazah milik Roy Suryo yang telah dilegalisir. Terlihat pada legalisirannya tidak terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Salinan ijazah ini sudah tersebar luas di media sosial sejak lama. Ini saya ambilkan dari sebuah akun milik dari Muslimit. Panci. Aduh. Menurut saya teman-teman ya, teroris ya dan para gerombolannya itu adalah orang-orang yang kurang 1 sendok gitu ya, sampai 1 ember. Tapi menurut saya si dokter Mangkrak itu masih 1 sendok ya, kurang 1 sendok ya. Kemudian si Krismon itu kurang 1 sendok. Tetapi si Dewa Panji menurut saya ini kurang 1 ember ya. Coba bayangin gitu loh. Yang awalnya menuduh fontnya lah. Ya, fontnya ijazah Jokowi itu Times New Roman. Nggak ada ya. Di zaman itu yang emboss lah. Kemudian hologram lah. Padahal nggak ada. Ijazah Jokowi nggak ada hologramnya. Yang ada emboss ya. Hologram itu adalah ya material mengkilat ya yang ditempel pada benda tertentu yang kalau dilihat dari sudut-sudut berbeda itu biasnya berbeda.
Tapi kalau endorse itu adalah cetak timbul. Nah, dalam ijazah Jokowi yang ada itu adalah cetak timbul. Nah, semuanya dipersoalkan dan termasuk yang terbaru adalah legalisirnya. Nggak taunya ya, ijazahnya sendiri, legalisirnya nggak ada tanggalnya. Coba kita lihat lagi ya video yang serupa. Ini dia. Ada lagi keanehan terbaru, ini tidak bisa dibantah. Ini ijazah salinan resmi. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini. Ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahun. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Guys. Ya. Aduh, itu siapa sih tadi tuh? Subhan atau siapa namanya itu ya? Saya lupa namanya ya. Yang jadi pengacaranya si Panci yang sok-sokan itu tadi. Ini ada lagi permasalahannya tentang legalisir. Legalisir nggak ada tanggalnya aja. Kau sibuk, kau sewot. Saya tidak pernah membuat legalisir ke kampus. Tetapi dulu ketika saya lulus ya, sekitar 25 ke atas lah tahun yang lalu ya. Ya, pokoknya ribuan tahun yang lalu lah, lupa saya lulusnya tahun berapa ya. Saya itu ketika lulus tidak hanya mendapatkan ijazah asli, tetapi langsung mendapatkan satu bendel legalisir. Ya, saya dulu juga bingung gitu loh, ngapain dikasih legalisir gitu kan. Nah, ketika saya tanya sama teman, dia langsung menjawab, biar kau nanti kalau melamar pekerjaan, kau tidak bingung mencari legalisir ke kampusmu. Karena bisa jadi rumahmu jauh dari kampus. Emang betul, rumah saya dari kampus beda pulau, ya kan? Nah, ya udahlah, saya bawa aja gitu kan. Dan kemarin saya tengok itu, ternyata legalisir saya yang dibuat oleh pihak kampus tanpa permintaan saya sekira ya puluhan tahun yang lalu itu nggak ada tanggalnya juga. Nggak ada tahunnya juga gitu loh. Jadi ijazah saya juga palsu jangan-jangan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.